Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bahan khotbah kita pada minggu ini diambil dari Kisah Rasul 4 ayat 23 sampai 31 dengan tema Jemaat mendoakan hamba Tuhan. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula, oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Minggu ini, menurut kalender gereja kita, dinamai Minggu Mendoakan Para Hamba Tuhan. Tujuan dari doa jemaat kepada hamba Tuhan, supaya mereka dapat melakukan tugas pelayanan seturut dengan kehendak Tuhan. Yesus sendiri ketika sudah dekat waktunya untuk menanggung dosa manusia di kayu salib, Ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus ke Taman Getsemani untuk bersama-sama berjaga-jaga dan berdoa. Di mana ketika Dia mendapati mereka tidur, Yesus berkata, "Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Artinya Yesus meminta mereka berdoa, supaya Yesus dapat mentaati perintah Bapanya untuk memikul dosa umat manusia di kayu salib. Rasul Paulus pun demikian dalam seluruh surat-suratnya. Dia tidak pernah lupa meminta supaya jemaat mendoakannya agar dia punya keberanian untuk menyampaikan Injil kemanapun dia diutus oleh Tuhan. Tujuannya agar Tuhan membukakan hati orang-orang yang mendengar kabar baik yang disampaikan oleh Paulus dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Konteks nats khotbah kita minggu ini, ketika Petrus dan Yohanes dilepaskan dari pengadilan Mahkamah Agama, dengan suatu keputusan mereka dilarang untuk memberitakan bahwa di dalam Yesus ada pengampunan dosa, di dalam Yesus ada keselamatan. Tetapi Petrus dan Yohanes dengan tegas mengatakan, "Silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar." Mereka kemudian dilepaskan tetap dengan tetap peringatan dan ancaman dari imam-imam, kepala pengawal bait Allah dan orang-orang Saduki. Sahabatku, ayat 23 disebutkan bahwa sesudah dilepaskan dari penjara, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Hal yang pasti adalah cerita tentang amarah para imam karena pemberitaan mereka, terutama pemberitaan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan. Dan apa yang diberitakan oleh Petrus dan Yohanes ini pasti telah menjadi ancaman yang hebat bagi kaum Farisi di zaman itu yang menegakkan ajaran bahwa keselamatan adalah karena melakukan Taurat. Tetapi juga telah melahirkan ancaman yang besar bagi kasar. Mereka berpikir bahwa kehadiran Yesus akan menjadi ancaman bagi kekuasaan mereka. Untuk itu, Petrus dan Yohanes harus dihambat dan diancam supaya mereka jangan lagi memberitakan tentang Yesus. Ancaman dan larangan untuk tidak memberitakan Injil Yesus Kristus telah menjadi masalah bagi Petrus dan Yohanes. Mereka berbagi cerita tentang larangan ini karena mereka telah mempunyai komitmen bahwa hanya taat kepada Allah. Mereka tidak ingin pekerjaan sebagai rasul untuk memberitakan Injil terhenti. Sebagai teman sekerja mereka tidak tinggal diam, tetapi mencarikan jalan keluar supaya mereka jangan lagi pernah dihambat.
Di dalam situasi ini, mereka menemukan jalan keluar yaitu memohon kepada Tuhan dalam doa. Seperti yang tertulis di ayat ke-24. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Sebagai teman sekerja mereka sama-sama telah mengetahui kesulitan dan pergumulan ini. Jalan keluar mereka temukan di dalam doa. Berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Doa menjadi sarana yang kuat bagi murid-murid mengatasi pergumulan. Kekuatan doa menjadikan mereka tetap kuat sebagai satu komunitas pengikut Yesus. Mereka sadar bahwa pergumulan harus dihadapi bersama dalam ketekunan berdoa. Doa juga telah membuat mereka keluar dari ketakutan dan terus bersemangat memberitakan Injil, sehingga persekutuan mereka semakin kuat. Di dalam doa telah melahirkan pengakuan-pengakuan iman tentang kebesaran kasih dan kekuasaan Allah. Dalam doa telah melahirkan pengakuan tentang siapa Allah itu. Ya Tuhan, Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ayat 29-30 sangat jelas bagaimana keluhan-keluhan pengalaman pahit yang mereka lakukan diceritakan dalam doa. Juga permohonan yang tiada hentinya disampaikan kepada Allah, supaya memberikan keberanian kepada mereka dalam melaksanakan tugas pemberitaan Injil. Bahkan juga memohon kepada Tuhan untuk diberikan mujizat dan kesembuhan kepada orang yang mendengarkan firman Tuhan. Kesembuhan tidak hanya sembuh dari sakit secara jasmani, tetapi juga kesembuhan secara rohani. Mereka tahu bahwa mereka hanya alat yang dipakai Tuhan, dan karena itu mereka meminta kuasa dari Tuhan melalui doa. Ayat 31, Tuhan mendengar dan menjawab doa. Mereka melihat tanda dari jawaban doa. Ketika sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Pergumulan adalah cara Tuhan, bukan saja menguji hamba-hambanya, tetapi juga pergumulan telah memicu mereka untuk berdoa dengan sungguh. Sungguh dalam doa itu pula Roh Kudus telah turun atas mereka. Kekuatan doa telah menjadikan murid Tuhan Yesus semakin berani. Keberanian yang dimaksud bukan melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata atau membinasakan orang yang menghambat, melainkan mempercayakan pekerjaan pemberitaan Injil dalam tuntunan Roh Kudus. Doa adalah gambaran kedekatan Tuhan dengan orang yang sedang bergumul. Tuhan mendengar doa yang disampaikan dengan sungguh-sungguh. Lalu bagaimana dengan kita? Kita perlu saling mendoakan supaya kita diberi keberanian, hikmat dan segala sesuatu yang kita perlukan dalam melakukan tugas pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Jemaat tidak boleh lupa mendoakan para hamba Tuhan, supaya para hamba Tuhan dapat melakukan tugas pelayanannya dengan baik oleh pertolongan dan penyertaan Tuhan. Demikian juga sebaliknya seperti dikatakan oleh Paulus dalam Nas Infocatio kita. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Artinya Paulus juga selaku rasul tidak lupa mendoakan Filemon, jemaat yang pernah dilayaninya, supaya Filemon juga dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Sebaliknya para hamba Tuhan juga jangan lupa mendoakan jemaat supaya mereka dapat hidup seturut dengan firman Tuhan. Amin.